Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah yang telah kami buat yang berjudul Peningkatan Kualitas Pengendalian Gudang Melalui Penerapan RFID, di mana video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah inventory logistik. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri, Najma Sekarlangit, lalu Devina Raisya Putri, Lutfia Rizky Ramadanci, dan Misbahul Munir. Penulisan artikel kami dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi yang memberikan banyak manfaat pada berbagai bidang kehidupan, salah satunya pada bidang industri, khususnya pada sistem pergudangan. Dilakukannya pencatatan inventaris secara manual memiliki resiko human error. Selain itu, gudang memerlukan sistem yang baik untuk mempermudah proses pencarian barang. Dalam menangani masalah-masalah tersebut, terdapat salah satu teknologi baru bernama Radio Frequency Identification atau yang bisa kita singkat dengan RFID, di mana alat ini dapat membantu peningkatan kualitas aliran barang pada perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keunggulan dan aplikasi dari teknologi RFID. Selanjutnya yaitu metode. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode literatur review. Menurut Z, pada tahun 2014, dalam Prawirausaha 2020, terdapat 7 tahap yang perlu dilakukan dalam menerapkan metode literatur review, yaitu yang pertama menentukan topik penelitian melalui ide umum, kedua melakukan pencarian data yang akan digunakan sebagai pendukung dari topik penelitian, yang ketiga mempertegas fokus dari penelitian, keempat menemukan bahan bacaan yang tepat dan sesuai dengan kriteria yang diperlukan dan mengklasifikasikannya. Yang kelima, membaca dan membuat catatan dari bahan-bahan bacaan tersebut. Yang keenam, melakukan review dan memperkaya bahan bacaan penelitian. Kemudian yang terakhir, kembali melakukan klasifikasi bahan-bahan bacaan dan memulai menuangkan hasil review yang telah dilakukan ke dalam tulisan. Pembahasan. Sulitnya dalam memperoleh informasi mengenai persediaan barang yang cepat, tepat, serta akurat merupakan masalah yang diakibatkan oleh meningkatnya pesanan dan penjualan di sebuah perusahaan, sehingga dapat menyebabkan masalah yang serius dalam akurasi data. Hal itu membuat waktu menjadi lama dalam proses pencarian barang karena tidak ada kode khusus untuk barang tersebut. Solusi dalam mengatasi akurasi data diantaranya adalah menggunakan teknologi RFID yang digunakan untuk identifikasi suatu item. RFID atau Radio Frequency Identification merupakan teknologi pengambilan data yang memanfaatkan frekuensi radio dalam sistem operasionalnya dan memungkinkan identifikasi elektronik, pelacakan, dan pengarsipan data yang terkandung dalam tag RFID. Dapat kita lihat prinsip kerja RFID pada gambar di samping. Yang pertama, setiap objek diidentifikasi oleh tag yang dihubungkan ke barang tersebut. 2. Di atas pintu masuk dan keluar dipasang tempat pembaca RFID berada. 3. Pembaca RFID yang ditempatkan di atas pintu masuk mengidentifikasi produk dan mencatat informasi setiap paletnya. Terdapat beberapa jenis penggunaan RFID, yaitu 1. RFID Reader adalah alat yang mampu membaca RFID tag. RFID Reader pasif mampu menjangkau sampai dengan 600 meter, sedangkan reader aktif dapat memancarkan sinyal interogator ke tag dan menerima balasan autentikasi dari tag. Yang kedua, RFID Card yang bisa dikatakan sebagai kartu dengan permukaan yang ditanam label atau tag RFID. Yang ketiga, RFID tag terdiri dari 2 jenis, yaitu aktif dan pasif. Tag pasif dapat digunakan tanpa harus memakai baterai, sedangkan tag aktif memerlukan baterai untuk bisa dioperasikan. RFID tag berisikan suatu tag unik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu, informasi yang tersimpan pada suatu benda yang terhubung pada tag hanya terdapat pada sistem atau database yang dihubungkan ke RFID reader. Terdapat beberapa kelebihan pada teknologi RFID, seperti dapat memindai barang secara bersamaan dengan cepat dan akurat, kemampuan membaca dan menulis, jarak pembacaan yang fleksibel tergantung pada antena dan jenis chip RFID tag yang digunakan. Rendah biaya. Harga produksi tag RFID aktif dan pasif telah menurun secara signifikan, membuatnya lebih terjangkau untuk digunakan dalam barang pergudangan.
Tidak hanya kelebihan, RFID pun tentunya memiliki kekurangan. Antara lain, saat ini harga dari RFID masih lebih mahal daripada barcode, karena pembuatan komponen RFID masih kurang dan masih dikuasai oleh beberapa produsen saja. Masalah privasi data seseorang dapat terbaca oleh sistem RFID, sehingga masih menjadi penyebab kurangnya penggunaan RFID. Penggunaan RFID hampir sama dengan penggunaan barcode, namun terdapat perbedaan antara RFID dan barcode seperti pada RFID dapat ditempel dan tersembunyi, dapat dibaca meskipun terhalang benda kecuali benda logam, dapat diterapkan dalam lingkungan yang keras seperti di luar rumah, sekitar bahan kimia, dan kelembapan. Tag RFID berisi ke 1 MB memori, bahkan sampai fraksi terkecil dari 64 bytes. Sedangkan pada barcode harus dengan pandangan langsung, tidak dapat dibaca jika terhalang, harus ditempatkan di tempat yang terlindungi agar tidak merusak kode. Jumlah informasi terbatas sekitar 20 karakter. Contoh penggunaan RFID di perusahaan Walmart. Perusahaan Walmart mengganti sistem barcode dengan teknologi RFID. Sistem pemrosesan, sistem informasi, dan database bisnis semuanya digantikan oleh Walmart. Efektivitas ini dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Hal itu dibuktikan bahwa dengan mengganti barcode dengan RFID dapat meningkatkan efisiensi waktu. Karyawan gudang tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk memeriksa kedatangan dan pengiriman barang, sehingga tugas yang biasanya memakan waktu beberapa jam dapat diselesaikan dalam hitungan detik. Walmart menggunakan RFID ini untuk mendistribusikan item dan menganalisis database produk dan membuatnya lebih mudah untuk melacak barang yang masuk dan keluar. Kesimpulan yang dapat diambil dari artikel ilmiah kami yaitu RFID merupakan teknologi yang menawarkan proses transfer data yang lebih cepat dan kemampuan memproses data barang dengan jumlah yang lebih banyak. Meskipun dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan oleh RFID, teknologi ini masih belum diketahui secara luas dan belum digunakan di banyak gudang. Permasalahannya dikarenakan harga dari RFID ini masih tergolong mahal daripada barcode. Sebagai akibat dari belum adanya perusahaan asal Indonesia yang mampu membuat RFID, sehingga perusahaan harus memesan RFID ini dari luar negeri. Perusahaan yang telah menggunakan RFID akan lebih mudah karena dapat beroperasi mengikuti perkembangan teknologi. Teknologi RFID menjamin keakuratan data perusahaan di mana barang yang sudah dipasangkan dengan RFID tag hanya perlu dibawa melintasi RFID reader. Dalam jarak kurang lebih dari 100 cm, barang tersebut sudah bisa dibaca oleh RFID reader. Hal ini memudahkan petugas untuk memasukkan data, mengurangi hambatan dalam proses pencarian produk dengan memanfaatkan teknologi RFID yang sudah ada, meningkatkan kualitas keamanan, dan menurunkan kemungkinan kesalahan data. Para peneliti menyarankan bagi perusahaan-perusahaan untuk mulai melakukan digitalisasi pencatatan inventaris untuk meningkatkan kualitas pengendalian gudang. Sekian presentasi artikel ilmiah yang berjudul Peningkatan Kualitas Pengendalian Gudang melalui penerapan RFID dari kelompok kami. Kami memohon maaf bila mana ada salah dalam penulisan maupun perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.